Allahu Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Dilebihkan solusi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat gerhana matahari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju rumah Allah dalam rangka kita taqarrub ila Allah, dalam rangka kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu salat gerhana matahari. Dengan segala harapan dan doa semoga seluruh rangkaian ibadah kita di siang hari ini menjelang siang hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan kita semua. Semoga Allah berikan keistiqomahan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita terus bisa mampu mencontoh, meneladani, mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Dan harapan kita semua semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat gerhana matahari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, Al-Fakir mengingatkan pada diri sendiri dan seluruh jamaah yang hadir, tiada hentinya kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itulah kita akan diberikan keselamatan baik dunia dan lebih-lebih di akhirat kita. Karena kita meyakini bahwa hanya dengan bekal ketakwaan kita kepada Allah, itulah bekal yang sebaik-baik dalam kehidupan kita. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keistiqomahan kita, ketakwaan kita, hingga kemudian Allah mencabut ruh kita, hingga kemudian Allah mengambil ruh kita dalam keadaan kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentunya di kesempatan yang sangat mulia ini, di kejadian yang sangat agung ini, tiada hentinya kita senantiasa untuk mengambil ibrah dan hikmah. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW ketika di Madinah terjadi gerhana matahari, dan kemudian Rasulullah SAW begitu sangat takut dan khawatir. Lalu kemudian beliau langsung menuju masjid, dan kemudian beliau langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini diceritakan oleh Abu Burdah dari Abu Musa alaihissalam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasafani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ketika Rasulullah SAW selesai melakukan sholat 2 rakaat,
itu sholat gerhana matahari. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, maka takutlah dan bersegeralah berdoa kepada Allah untuk memohon ampunannya. Berzikirlah, bertakbirlah, dirikanlah sholat dan bersedekah. Hadis muttafaq alaih. Inilah yang harus kita lakukan dikala kita saat ini sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, di mana Allah sedang memberikan keagungannya, mempertunjukkan keagungannya. Sejenak setelah kita sholat nanti kita keluar bersama-sama, melihat, memandang akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini adalah amaliyah, ibadah yang mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita, menjadi sabab kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Dan semoga pula apa yang kita lakukan di siang hari ini adalah menjadi cara kita untuk tetap mensucikan diri kita, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin masih diberikan kehidupan oleh Allah, masih diberikan kesempatan waktu, usia dan umur, apa yang harus dilakukan? Maka beliau katakan, ia segera harus melakukan kesiapsiagaan jiwa. Kesiapsiagaan jiwa adalah bagaimana kita terus berupaya bersiap-siap jiwa kita, yang intinya adalah kapanpun Allah mencabut ruh kita, atau waktu kapanpun, dimanapun dan saat apapun, kita insya Allah dalam keadaan yang siap siaga. Saat ini, saudara rahmati Allah, sedang terjadi gerhana matahari, dan ini adalah merupakan ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan merupakan juga tanda-tanda berakhirnya dunia ini. Jika kemudian itu semua adalah menjadi ibrah buat kita, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang telah melakukan kesiapsiagaan jiwa, bahwasanya apa yang Rasulullah, kekhawatiran kita, ketakutan kita, maka kembali kepada Allah, kembali kepada rumah Allah, kembali kepada Baitullah, kembali kepada masjid Allah. Hadirin mukminah, Imam Ghazali memberikan tahapan atau maqam, bahwasanya upaya untuk melakukan kesiapsiagaan jiwa bisa dilakukan dengan 4 tahapan singkat. Yang pertama, kata beliau, jika seseorang masih diberikan kesempatan hidup, ia harus melakukan yang pertama adalah munasyaratah. Munasyaratah. Yang kedua, dia harus melakukan muraqabah. Dan yang ketiga, dia harus melakukan muhasabah. Dan yang keempat, dia harus melakukan mu'aqabah. Yang pertama, hadis saudaraku, munasyaratah. Artinya adalah bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita. Siang ini Allah memberikan kebaikan-kebaikan kita untuk melakukan sunnahnya, dan alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah kita hadir di Baitullah ini munasabah. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita diberikan hidayah taufik sehingga kita bisa mampu melakukan kebaikan-kebaikan ini. Yang kedua adalah muraqabah.
Kita selalu harus merasakan, atau kita harus merasakan bahwa Allah selalu bersama kita. Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita. Muraqabah, Allah selalu melihat kita dimanapun kita, di saat apapun kita, baik sendiri atau bersama-sama, Allah bersama kita. Mudah-mudahan ketika kita terus merasa muraqabah, Allah bersama kita, maka insya Allah setiap langkah dan apa yang kita lakukan dalam kehati-hatian kita, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah muhasabah. Saudara dirahmati Allah, mari saya mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah selalu dan selalu kita melakukan muhasabah diri kita. Kita selalu menghitung diri kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian, hitunglah kalian apa yang telah kau lakukan sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mu'aqabah. Kita menyadari saudara Allah bahwa kita banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita sama-sama untuk memperbaiki diri dengan mu'aqabah, berjanji untuk tidak mengulang kembali kelalaian kita, kelupaan kita, kekhilafan kita. Kembali kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dalam rangka untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara Allah, sekali lagi apa yang kita lakukan di siang hari ini, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita. Semoga senantiasa kita diberikan taufik dan hidayah serta bimbingannya untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di akhir khutbah ini marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dalam lindungannya, keluarga kita, saudara-saudara kita, warga kita, dan seluruh jemaah kita. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma ahata bika wa khatta bika wa ahsan kitabuk wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah. Allahumma min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil karim wa nabiyyikal karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma nuhni 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina wa la yuhuna. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'anil ma'ruf wa tadhakkaru wa Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.